Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Wirja Syabani. Saya dari kelas 10 PJKT Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9, yaitu VTP atau Virtual Trunking Protocol. Nah, apa sih VTP itu? VTP adalah protokol pada jaringan komputer yang membantu switch saling berbagi tentang VLAN. Jadi kalau ada VLAN baru dibuat atau diubah pada satu switch lain bisa otomatis ikut memperbarui datanya. Dengan begitu, pengaturan jaringan menjadi lebih praktis dan tidak perlu dilakukan berulang-ulang setiap switch. Nah, itu dia VTP. Di sini selanjutnya ada fungsi VTP. Nah, fungsi VLAN Trunking Protocol atau VTP yaitu satu, mempermudah administrator dalam mengatur VLAN pada banyak switch. Lalu menyebarkan informasi VLAN secara otomatis ke semua switch dalam satu jaringan, menjaga konsistensi VLAN. VTP meyakinkan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Selanjutnya, mengurangi resiko kesalahan konfigurasi VLAN antar switch, lalu membantu menjaga kesamaan data VLAN agar jaringan tetap teratur dan stabil. Lalu terakhir ada membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Nah, itu dia fungsi VTP. Nah, selanjutnya ada mode VTP. Yang satu ada mode server, yaitu switch dapat membuat, mengubah, dan menghapus VLAN. Semua perubahan VLAN akan disimpan dan dikirim otomatis ke switch lain dalam jaringan VTP. Mode ini biasanya digunakan sebagai pusat pengaturan VLAN. Lalu yang kedua ada client mode. Di sini switch hanya menerima informasi VLAN dari switch server. Pada mode ini switch tidak bisa membuat, mengubah, atau menghapus VLAN sendiri, sehingga hanya mengikuti konfigurasi dari server. Nah, yang ketiga yaitu transparent mode, yaitu switch tidak ikut menyimpan database VLAN dari VTP, tetapi tetap meneruskan informasi VTP ke switch lain. Switch pada mode ini bisa membuat VLAN sendiri, namun perubahan tersebut tidak dikirim ke switch lain melalui VTP. Nah, itu dia mode VTP. Lalu cara kerja VTP. Cara kerja VTP adalah saat satu switch dalam mode server membuat atau mengubah VLAN, informasi tersebut akan dikirim melalui jaringan trunk ke switch lain yang berada dalam domain VTP yang sama. Switch client kemudian menerima dan memperbarui data VLAN secara otomatis sesuai informasi dari server. Dengan begitu, semua switch dalam jaringan memiliki konfigurasi VLAN yang sama tanpa harus diatur satu persatu. Sedangkan VLAN yang sama tanpa harus diatur satu persatu. Sedangkan switch transparent hanya meneruskan informasi VTP tanpa menyimpan perubahan VLAN dari server. Kelebihan VTP: 1. Memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Yang kedua ada menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Lalu mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Nah, itu dia kelebihannya. Nah, di sini juga ada kekurangan VTP. Yang satu, kesalahan konfigurasi pada satu switch dapat menyebar ke semua switch dalam jaringan. Jika database VLAN terhapus atau rusak, konfigurasi VLAN pada jaringan bisa ikut bermasalah. Nah, yang ketiga, membutuhkan domain VTP dan password yang sama agar switch dapat terhubung. Lalu, keamanan jaringan bisa terganggu jika ada switch asing yang masuk ke jaringan VTP. Lalu, pengelolaan jaringan menjadi lebih sulit jika jumlah switch terlalu banyak dan kompleks. Perubahan VLAN yang tidak sengaja dapat mempengaruhi seluruh jaringan dengan cepat. Nah, itu dia materi tentang VTP. Selanjutnya kita akan coba konfigurasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya langsung. Oke, di sini saya sudah di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya akan coba konfigurasikan VTP yang tadi menggunakan 4 switch. Kita tambahkan dulu switch. Nah, jika sudah, kita hubungkan dengan kabel.
kita menggunakan kabel otomatis. Nah, jika sudah, kita akan coba konfigurasikan terlebih dahulu menggunakan mode terang agar semua switch ini bisa saling terhubung. Nah, di sini kita ketik enable, lalu konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya kita masukkan interface FA0/1. Nah, kenapa kita memakai interface FA0/1? Karena di sini FA0/1 mengarah ke switch selanjutnya, yaitu yang ini. Lalu enter, lalu masukkan switch port mode terang. Enter, lalu kita exit. Nah, sudah. Selanjutnya kita konfigurasikan switch yang kedua. Kita ketik enable, konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan interface. Lalu kita masukkan interface range FA0/1 sampai 2. Nah, seperti ini. Lalu kita enter, lalu kita masukkan switch mode terang. Nah, lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita konfigurasi switch yang ketiga. Enable, lalu interface, interface range FA0/1 sampai 2. Nah, seperti ini. Lalu kita enter, lalu masukkan switch port. Mode terang, lalu enter, lalu exit. Selanjutnya switch yang keempat sama seperti yang tadi, enable, konfigurasi terminal, lalu interface range FA0/1, interface range FA0/1 sampai 2. Nah, seperti ini. Lalu enter, lalu exit. Nah, di sini kita sudah konfigurasikan keempat switchnya
Lalu kita akan menggunakan 3 mode. Kita akan mencoba 3 mode yang sudah saya jelaskan tadi di materi, yaitu ada mode server, mode transparent, dan mode client. Di sini saya akan ganti dulu switchnya, switch 1. Sini switch 2. Sini switch 3. Dan sini switch 4. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 mode tadi, yaitu server, transparent, dan client. Yang pertama ini, switch 1 ini kita akan menggunakan mode server. Kita pergi ke CLI lagi, lalu kita masukkan PTP mode server. Nah, kita ketikkan seperti ini, lalu server. Nah, seperti ini, lalu enter. Lalu kita masukkan PTP domain seed. Nah, seed ini seperti nama. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan PTP password. Jadi di sini kita akan memasuki passwordnya, yaitu contoh 111, lalu enter. Nah, lalu selanjutnya kita akan konfigurasikan switch 2 dengan mode transparent. Kita masuk ke switch yang kedua, lalu kita masukkan PTP mode transparent. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan juga PTP domain yang seperti tadi, domain seed, dan kita enter. Lalu kita masukkan juga password 111, lalu enter. Nah, dan untuk switch yang ketiga dan keempat ini kita akan gunakan mode client. Kita masuk ke switch yang ketiga. Seperti tadi, kita cuma mengganti akhirannya saja menjadi PTP mode client. Nah, seperti ini, lalu enter. Nah, lalu kita masukkan lagi PTP domain seed. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan password 111, lalu enter. Sama switch 4 kita masukkan juga PTP mode client, lalu enter. Lalu PTP domain seed, enter. Masukkan password 111, lalu enter. Kode ini oke. Jika sudah, kita akan menggunakan VLAN. Ikuti saja caranya seperti ini. Kita masuk ke switch yang ke-1. Nah, di sini kita masukkan seperti ini VLAN 10, lalu enter, lalu name.
10. Lalu kita enter, lalu VLAN 20, domain VLAN 20, selanjutnya VLAN 30, lalu name VLAN 30, name VLAN 30. Nah, seperti ini. Nah, gimana sih cara melihat jaringan ketiga VLAN ini? Kita cukup ketikkan di show VLAN brief. Nah, di sini kita bisa melihat status dari ketiga VLAN tadi. VLAN 10 aktif, VLAN 20 aktif, dan VLAN 30 aktif. Nah, itu dia mode server. Lalu kita masuk ke yaitu mode transparan. Nah, di sini kita tidak seperti mode server yang tadi, karena mode transparan ini seperti tadi hanya menampilkan informasinya saja. Kita cukup ketikkan dulu show VLAN enter. Nah, seperti ini. Nanti jadinya akan seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu mode client, sama seperti mode transparan tadi, kita cukup masukkan gitu VLAN brief. Nah, bedanya dengan mode transparan tadi, mode client ini menampilkan status VLAN yang tadi seperti di server. Karena mode transparan ini tidak bisa menampilkan atau hanya menampilkan informasinya saja. Nah, lalu di sini sudah sama, show VLAN brief. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, itu dia mungkin materi modul 9 kali ini. Semoga teman-teman paham apa yang sudah tadi saya sampaikan.